dengan kedatangan Caimin ke koalisi perubahan menyebabkan suasana politik semakin gaduh. 10.000 kali 125 juta berarti 1,25 triliun harus memberikan subsidi untuk masyarakat yang memiliki motor. Per hari? Per hari. Kalau sebulan kali 30. Caimin NU itu adalah Islam yang tradisional gitu ya. Kemudian yang kalau misalnya PKI itu Islam yang modernis. Sangat beda sekali. Nah, bagaimana menyatukan air dengan minyak? Itu kan nggak gampang. Itu justru akan bisa menurunkan elektabilitas dari calon presiden itu sendiri. Oh, jadi Anies dan Caimin memang benar-benar bisa terpuruk kan begitu? Iya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi terkait dengan janji-janji surga ya, yang disampaikan oleh elit-elit Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya, berkaitan juga dengan Caimin sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Tapi sebelum itu kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa like, share, dan komen konten-konten di channel kami. Apa kabar Mr. Puisi? Kita bertemu lagi untuk membahas dinamika politik hari ini dengan judul yang sangat seksi dan menarik. Benarkah Anies Caimin terpuruk? Ya, gara-gara janji surga PKB, BBM gratis hingga subsidi ibu hamil. Nah, ini rame di Twitter hari Selasa kemarin. Hari ini semuanya kabar baik, tetapi yang tidak baik adalah berita-berita mengenai Caimin. Iya, berita-berita tentang Jadi Caimin. justru dengan kedatangan Caimin ke koalisi perubahan menyebabkan suasana politik semakin gaduh. Justru kegaduhan ini justru bisa merugikan koalisi perubahan. Karena sesungguhnya harusnya koalisi perubahan, terutama kingmakernya Pak Surya Paloh harus betul-betul memikirkan apabila Pak Caimin ditarik, apa yang terjadi. Itu yang belum pernah diantisipasi. Ya, dan juga ada potensi kasus, nanti kita bahas gitu kan. Ya, karena apa? Potensi gaduh apabila mereka menarik ke Caimin sebagai cawapres. Satu, keluarga Pak Abdul Wahid pasti akan menyerang dan menyerang, dan intinya bagaimana caranya menggagalkan agar Caimin nggak terpilih kan begitu pasti. Jadi mengungkap hal-hal lama apa yang telah terjadi di PKB zaman dulu. Ya. Kemudian akan ada mungkin dugaan kasus hukum misalnya Pak Caimin. Masih ada yang mengganjal di Kementerian Kerja, Kemenaker. Nah, belum lagi tidak ada koordinasi yang matang antara tim atau tokoh-tokoh PKB sendiri dengan tokoh-tokoh Nasdem untuk apa yang boleh dibicarakan di umum, apa yang tidak, janji-janji apa yang boleh, janji-janji mana tidak kan begitu. Sehingga nyelonong sebuah janji dari tokoh PKB untuk menggratiskan BBM untuk sepeda motor. Ya, seluruh sepeda motor. Sedangkan jumlah sepeda motor di Indonesia itu berapa juta? Data BPS terakhir 2022 125,3 juta. Nah, katakan 125 juta sepeda motor yang kita gratiskan BBM-nya satu hari, katakan satu motor 1 liter. 10.000 lah Pertalite kalau sekarang. 10.000 kali 125 juta berarti 1,25 triliun harus memberikan subsidi untuk masyarakat yang memiliki motor. Per hari? Per hari. Kalau sebulan kali 30. Ya, sedangkan setahun kali 360. Pertamina itu sekarang udah defisit, udah subsidi sesungguhnya. Iya. Ya kan? Nah, itulah nalar daripada tokoh-tokoh politik ini yang belum dibahas, belum digodok, sudah dilempar ke publik. Nah, tetapi kalau misalnya kayak PSI mengusulkan BPJS gratis, itu memungkinkan. Nah, kenapa memungkinkan? Ini menarik. Kenapa? Budget daripada BPJS per bulannya atau itu berapa? Tidak akan sebesar yang tadi itu loh. Tidak akan sebesar subsidi BBM tadi. Sangat kecil gitu. Dan apalagi memang urgent untuk kesehatan kan gitu. Ya, kesehatan. Tetapi mungkin ada baiknya
mungkin mengusulkan untuk memberikan gratis pengobatan bagi yang non karyawan, orang-orang tua yang tidak punya pekerjaan, gratis berikan kartu BPJS gratis. Bagi karyawan, jadi ada klasternya gitu. Ya, bagi karyawan yang sudah BPJS per bulannya itu sudah dibayarkan oleh perusahaan sendiri, terus harus dilakukan. Sehingga program BPJS bisa berkesinambungan terus-menerus, gitu loh. Nah, jadi kalau kembali soal janji dari elit PKB tentang BBM gratis dan itu, dan juga kalau ibu hamil mungkin oke lah, selama hamil misalnya subsidi masih bisa kita pertimbangkan, dan mungkin nggak akan sebesar tadi kalau 125 juta kendaraan atau sepeda motor. Apakah ini menjadi blunder juga dan malah membuat serangan-serangan atau ya membuat publik juga menilai Caimin ini atau kader-kader PKB ini tadi kurang kecerdasannya atau seperti apa gitu? Di situ itu yang belum sempat dipikirkan oleh Pak Surya Paloh. Karena apa? Karena kegagalan untuk mengusung tokoh-tokoh NU di Jawa Timur seperti Pak Mahfud MD, Kofifa, Mbak Yeni itu, sehingga masih kelihatan masih ada tokoh ini main samber aja. Ya, tapi artinya yang penting ada dulu orang itu ya, ketimbang nggak ada ya kan gitu. Ya, sesungguhnya masih banyak sebetulnya cawapres yang bisa bergabung di koalisi perubahan selain Pak, misalnya Demokrat itu kurang pas dengan Mas AHY. Masih banyak sebetulnya orang-orang yang bisa mampu menjadi cawapresnya Pak Anies. Masih banyak sekali. Nah, itulah makanya waktu itu saya kaget juga ya bahwa Pak Surya Paloh bilang bahwa kita akan menunggu cawapresnya Ganjar dan Prabowo dulu, baru kita akan mendeklarasikan cawapres. Ternyata kan itu kan yang menjadi desakan Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapres, tapi Nasdem bilang last minute. Tapi kan faktanya itu diingkari lah mungkin oleh Nasdem, kan kalau dia bilang last minute, kenapa sudah deklarasi sekarang? Ya karena gini, Pak Surya Paloh kan dari awal sudah sebetulnya belum pernah menyetujui Mas AHY jadi cawapres. Takutnya ya, hal ini didesak terus, akhirnya mungkin dari pihak Nasdem mengetahui ada surat cinta itu mungkin. Surat dari Anies gitu ya. Yang karena itu mungkin bocor, akhirnya itu langsung ditetapkan secepatnya biar ya udahlah urusan belakang. Ya, jadi memang ada sebenarnya skenario di balik itu sehingga Caimin lah lahir yang menjadi cawapres. Tapi kan setelah tadi ada kegaduhan dan Caimin pun berpotensi tersandra persoalan hukum. Ini kan sudah berencana dipanggil oleh KPK. Tapi Caimin jadwalnya belum ada sehingga nanti dijadwalkan ulang. Ini bagaimana nanti kalau misalnya Caimin benar jadi tersangka, walaupun katanya baru saksi, bahkan Mahfud MD, Menko Polhukam juga mengatakan sebatas saksi lah biasa gitu. Ya itulah saya bilang terlalu tergesa-gesa untuk memilih Caimin untuk menjadi cawapres Pak Anies. Gitu. Persoalan hukum ini bagaimana menurut Mr. Puisi? Apakah ini hanya memang murni hukum atau memang ada kekuatan besar yang mendorong dan ingin menjegal tadi agar Anies gagal berlayar gitu? Ya kalau memang terbukti, kita nggak tahu memang Pak terbukti ada dua alat bukti yang menyatakan dugaan ini benar. Nah itu kan sudah resiko. Ya kita lihat juga malah yang begitu dekat dengan Pak Anies ya dari P212 itu tokoh-tokoh PDIP juga sangat tidak setuju, malah nah itu mungkin suaranya bisa lari loh. Kalau memang itu terjadi akhirnya Pak Anies dengan Muhaimin. Ya, dan PKS sendiri pun kan belum menyetujui juga, artinya ketika ada acara berapa hari lalu dengan Anies yang dipasang kan hanya foto Anies saja, mereka tidak masang foto Caimin gitu. Ya, karena perbedaan kultur kultur politik, ideologi politik daripada PKS dan Caimin dengan PKS itu sangat beda. Kalau Caimin NU itu adalah Islam yang tradisional gitu ya. Kemudian yang kalau misalnya PKS itu Islam yang modernis. Sangat beda sekali. Nah, bagaimana menyatukan air dengan minyak? Itu kan nggak gampang. Itu juga
memperkirakan bahwa nanti pada saat kampanye itu akan terjadi kesulitan luar biasa bagaimana menyatukan yang tidak pernah bersatu sebelumnya gitu. Ya, karena kan ini juga menjadi dilema tersendiri bagi PKS karena mereka butuh efek elektoral dari Anies sebenarnya kan, dari Anies karena sebagian besar pemilih PKS itu beririsan dengan Anies. Tapi mungkin mereka tidak serak juga dengan Muhaimin gitu. Itu seperti apa? Apakah ini jadi akan tetap jadi ganjalan di internal koalisi perubahan? Begini, memang sih PKS itu sangat rasional dan sangat setia karena Pak PKS sangat tegak lurus dengan Anies. Walaupun siapa cawapresnya, PKS yakin pasti akan tetap bergabung dengan Anies. Tetapi masalahnya bagaimana menyatukan antara kultur yang ada di PKS dengan kultur yang ada di PKB. Nah inilah menyebabkan nanti akan terjadi gesekan-gesekan dalam kampanye yang akan datang, sehingga justru akan bisa menurunkan elektabilitas dari calon presiden itu sendiri. Oh, jadi Anies dan Caimin memang benar-benar bisa terpuruk kan begitu? Iya, itu masalahnya. Sehingga mungkin mungkin Pak Surya Paloh nasi udah jadi bubur, udah kita jalanin terus. Tapi kan di last minute kita nggak tahu ini koalisi perubahan bubar apa enggak, jalan apa enggak, terus apa enggak. Makanya dari grup sebelah ini yang antara Pak Ganjar dan Prabowo juga menunggu. Kalau ini bubar berarti kan tetap satu putaran. Nah, satu putaran. Nah, kalau ini tidak bubar terjadi kemungkinan juga 2 putaran, ini gabung bisa saja. Nah, itu yang akan terjadi. Makanya kalau feeling kita di sini sesuai dengan analisa dengan pengamatan yang begitu lama kita amati, dunia politik Indonesia itu sangat sulit ditebak. Dan last minute itu bisa berubah total. Sehingga nantinya saya yakin dari kubu Pak Ganjar dan kubu Pak Prabowo last minute baru akan menentukan cawapresnya. Menunggu daripada perkembangan daripada elektabilitas Anies dan Muhaimin juga. Bukan elektabilitas. Menunggu perkembangan. Ini koalisi ini bubar nggak? Oh, bubar apa tidaknya juga. Artinya nasib dari koalisi perubahan ini kan begitu. Kalau ini bubar, mungkin Nasdem merapat ke mana, ke Gerindra, PKS juga merapat ke Gerindra dan ini yang belum kita bisa amati secara benar gitu ya. Kita tunggu last minute sebelum pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Nah terakhir Mr. Puisi, mungkin jika narasi-narasi yang seperti disampaikan oleh elit PKB ini, janji-janji surga ini terus dilakukan, ini kan akan menjadi bumerang, blunder juga. Kira-kira seperti apa? Ini kan harus ada pemahaman persepsi ya, artinya kesatuan pemahaman, kesatuan narasi yang dibangun oleh elit-elit di PKS, elit-elit di PKB, elit-elit di Nasdem, sehingga memberikan keuntungan bagi capres-cawapres mereka, bukan malah menggerogoti dari dalam gitu. Ya seharusnya Caimin itu harus hadir di KPK. Ya mengklirkan juga itu. Mengklirkan, siapa tahu menurut Pak Mahfud MD dia bilang juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi untuk memberikan konfirmasi. Waktu itu kalau kasus di MK ya, ketika penangkapan ada masalah. MK. Belum tentu juga Caimin dipanggil terus menjadi tersangka, belum tentu. Karena harus mungkin untuk melengkapi berkas-berkas lama yang sudah ada tersangkanya 3 orang. 3 orang ya, karena kan beliau pimpinan katanya diperlukan keterangannya. Nah itulah jangan itu diabaikan, karena itu makin kisruh menyebabkan kerugian daripada Nasdem, karena banyak sekali analisa politik yang tadinya mendukung Anies sekarang banyak mengkritik. Nah, itu kan sangat merugikan. Nah inilah yang kita harus tunggu, sehingga semoga apa yang terjadi, dugaan kasus yang ada di Caimin ini cepat selesai, sehingga kita mengetahui bahwa akan ada berapa cawapres sih, berapa capres sih akan bertarung di Pilpres 2024. Jadi kita tunggu seperti apa juga perkembangan berikutnya, dan tentu narasi-narasi yang dibangun oleh elit-elit di
PKB khususnya, ya di Nasdem juga, di PKS tentu harus konstruktif untuk mendukung capres-cawapres mereka. Dan tentu nasib Caimin di KPK ini yang akan menjadi penentu apakah hanya sekedar saksi atau malah bisa ditersangkakan. Nah ini sehingga koalisi perubahan bisa bubar, Anies gagal berlayar. Terima kasih Mr. Puisi sudah ngobrol-ngobrol santai dengan kita. Sebelum kami akhiri, kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.